Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis yang telah kami lakukan, yaitu tugas kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup dengan judul pembangkit listrik tenaga medium hydro. Baik, sebelum melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, Fikron Armansyah. Yang kedua, Nabil Mubarok Azain. Yang ketiga, M. Baradava. Yang keempat, Ismi Azizah Umar. Baik, di sini saya Nabil Mubarak Azain akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, pemrakarsa, UU terkait kegiatan, dan peraturan pemerintahan. Untuk latar belakang sendiri, yaitu kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh energi listrik yang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari rutinitas sehari-hari hingga aktivitas industri sangat bergantung kepada pasokan energi listrik. Kekurangan pasokan energi listrik akan menghambat aktivitas masyarakat dan mengakibatkan berbagai kerugian. Program pembangunan pembangkit listrik menjadi salah satu usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terhadap tenaga listrik. Ada berbagai macam pembangkit listrik. Dipilihnya pembangkit listrik tenaga medium hydro karena pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada di Kecamatan Sumberjaya dan minim menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Tujuan tujuan utama dari studi AMDAL adalah mendapatkan kelayakan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan peraturan pemerintah terkait dengan rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga medium hydro. Adapun tujuan dilakukan studi AMDAL, pengembangan pembangkit listrik tenaga medium medium hydro di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat adalah yang pertama, mengidentifikasi rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga medium hydro di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, yang akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, baik tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi. Yang kedua, mengidentifikasi rona lingkungan awal yang akan terkena dampak maupun sebaliknya, yaitu kemungkinan adanya dampak lingkungan terhadap rencana kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga medium hydro di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, kapasitas 50 MW. Yang ketiga, memperakirakan dan mengevaluasi dampak besar dari dampak besar dan penting yang timbul oleh kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga medium hydro di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, kapasitas 50 MW. Dan yang terakhir, merumuskan pengelolaan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif yang tidak dapat dihindari dan meningkatkan dampak positif yang terjadi. Identitas pemrakarsa dan penyusun adendum AMDAL. Pemrakarsa proyek kegiatan pengembangan pembangkit listrik tenaga medium hydro di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, kapasitas 50 MW adalah yang pertama, nama instansi PT PLN Persero PLTM. Yang kedua, penanggung jawab Fikron Armansyah dengan jabatan General Manager, alamat kantor Jalan Wai Petai, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian email pltmsumberjaya@gmail.com. Untuk nama proyek, pengembangan pembangkit listrik medium hydro di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat, kapasitas 50 MW. Lokasi proyek PT PLTM Sumberjaya, Jalan Wai Petai, Lampung Barat. Telepon 021 123 2100. Faksimili 021 3232 599 dengan luas tanah proyek yaitu 700.000 meter kubik. Undang-undang dan peraturan pemerintah terkait kegiatan. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Pasal 50 Ayat 1, bahwa penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila usaha dan atau kegiatannya telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. Yang kedua, Nomor 9 PRT M 2016, Pasal 1 Ayat 2 dan 3 tentang pembangkit listrik tenaga mini hydro yang selanjutnya disebut PLTM adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran atau terjun air, waduk atau bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 1 MW sampai dengan 10 MW.
Ayat 3. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran atau terjun air, waduk atau bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas kurang dari 1 MW. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 yang mengatur tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Fikron Armansyah. Sebelumnya, kenalkan nama saya Fikran Armansyah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabil, yaitu masuk pada bab 2. Bab 2 ini terdapat poin-poin kegiatan yang akan ditelaah, jurnalistik, keterlibatan masyarakat, hipotetik, dan komponen lingkungan. Next, untuk kegiatan sendiri dalam proyek ini membangun pembangkit tenaga medium hidro di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat dengan kapasitas 10 MW akan dibangun di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat. Nah, untuk lokasi PLTM tidak terjauh dari pemukiman warga. Nah, di mana untuk letak PLTM sendiri berkoordinat seperti pada PPT tersebut, kemudian lokasi pengembangan medium hidro Kecamatan Sumberjaya mencakup luas lebih kurang 50 hektar persegi yang terdiri dengan bak tampang, saluran pembawa, bak utama, saluran pembuang, dan rumah turbin. Nah, untuk pemilihan lokasi bangkit yang terletak di Balai para Karang ini adalah dengan mengembangkan poin sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan listrik. Kedua, tersedia lahan untuk area pembangkit memadai. Yang ketiga, ketersediaan sumber air dari sungai. Keempat, yang masih mudah dimasuki untuk alat-alat konstruksi. Nah, untuk gambaran lokasi ini bisa dilihat untuk titik pasnya sesuai dengan gambar di PPT. Nah, selanjutnya untuk pada zona lingkup di sini kelompok kami sudah mencari beberapa perihal wilayah untuk pembangunan proyek sendiri, di mana terdapat zona lingkupnya. Yang pertama komponen fisik, di mana untuk iklim sendiri suhu udara pada daerah yang akan dibangun memiliki rata-rata sekitar 21,6 sampai 23,0 derajat Celcius dengan rata-rata 20,5 derajat Celcius. Nah, untuk pemantauan selama 5 bulan terakhir. Dan untuk kelembapan udara sendiri, lokasi proyek sendiri memiliki kelembapan udara yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 81,3%. Hal tersebut dikarenakan untuk lokasi tersebut terletak di daerah ketinggian. Nah, untuk curah hujan yang terjadi di lokasi proyek itu memiliki pola ekuatorial, di mana menunjukkan daerah tersebut dipengaruhi oleh musim barat juga dan dipengaruhi dengan letak geografis dekat dengan ekuator seperti pada kota lain. Kemudian untuk kualitas udara sendiri tergolong baik, tidak terdapat indikasi pencemaran udara baik gas. Selain itu
itu gambaran kualitas udara sendiri masih di ambang bawah dengan peraturan baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Kemudian di sini untuk yang kedua kualitas air, di mana kualitas air terdapat parameter fisik dan mikrobiologi, di mana dilakukan pengambilan sampel bahwa air pada daerah tersebut memiliki masing-masing berbeda-beda, tapi masih tergolong masuk baku mutu. Ditetapkan daerah ini tidak ada indikasi pencemaran baik berdasarkan hasil pengukuran fisik maupun mikrobiologi. Dan ketiga yaitu pada kualitas tanah. Kualitas tanah di tempat proyek ini sendiri terdapat 4 titik, yaitu media teran coklat, fosfolik merah kekuningan, kompleks fosfolik, dan regulosol. Dari jenis yang terdapat pada daerah tersebut sangat mempengaruhi dalam bangunan proyek yang nantinya akan jadi acuan konstruksi dalam melakukan penentuan kekuatan bangunan. Nah, selanjutnya untuk keterlibatan masyarakat sendiri dalam proyek yang akan dibangun ini. Masyarakat diberi peluang atau kesempatan untuk ikut berpartisipasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Nah, untuk pembangunan ini karena ketersediaan lahan dan biaya yang diberikan pemerintah sendiri sangat terbatas, jadi untuk dilakukan agar masyarakat memiliki akses untuk ikut terlibat, turut memikirkan dan merencanakan dan mengolah hasil pembangunan sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan semata, tetapi juga menjadi objek pembangunan. Karena sering terjadi kegagalan dalam menempatkan suatu proyek di wilayah karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal, sehingga masyarakat hanya sebagai penonton pelaksanaan program akibat pada mereka tidak timbul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberadaan proyek tersebut. Kemudian untuk keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi, pemberian pemahaman dan pembinaan dari aparat pemerintahan. Keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, masukan, usul, pendapat, ide atau gagasan. Dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan survei penentuan lokasi dan proses pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan PLTMH dan kehadiran dalam diskusi menyangkut program kerja, penentuan aturan atau norma, bukan lembaga pengolah, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan perencanaan PLTMH. Selanjutnya, untuk poin-poin akan dibahas oleh Saudara Baradava. Ya, izin masuk ya. Perkenalkan, nama saya Bara, akan menjelaskan dampak penting dari hipotetik. Nah, ada beberapa tahapan dari prakonstruksinya, yaitu yang pertama ada sosialisasi masyarakat. Dampak penting hipotetiknya yaitu persepsi negatif dan positif dari masyarakat tentang rencana kegiatan, sehingga dapat meningkatkan persepsi dan sikap positif masyarakat tentang rencana kegiatan. Lalu yang kedua, ada pengukuran dan pematangan lahan. Yang pertama, tingkat kemacetan, lalu lintas, dan kerusakan jalan selama kegiatan pengukuran berlangsung. Lalu yang kedua, ada polusi udara akibat kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Lalu ada tahap konstruksi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada penerima tenaga kerja. Yang pertama ada tersedianya kesempatan kerja. Lalu yang kedua ada peluang kerja dengan adanya kesempatan berusaha. Lalu yang kedua ada mobilisasi peralatan dan material bangunan. Nah, dampak penting hipotetiknya ini tingkat kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan selama kegiatan pengukuran berlangsung. Lalu yang ketiga adalah penyiapan lahan. Dampak penting hipotetiknya yaitu yang pertama ada kebisingan akibat proses pekerja konstruksi. Lalu yang kedua ada polusi udara khusus partikulat atau debu akibat proses pekerjaan. Lalu yang keempat ada kegiatan pembangunan unit lama. Nah, dampak pentingnya itu yaitu kebisingan. Yang pertama ada kebisingan akibat proses pekerjaan. Lalu yang kedua ada polusi udara khususnya partikulat atau debu akibat proses pekerjaan. Lalu yang kelima ada penyebaran intake kanal sungai. Yang pertama ada padatnya
tersuspensi yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai dan biota sungai. Lalu yang kedua ada tingkat kebisingan yang dihasilkan dengan melakukan pengukuran tingkat kebisingan di sekitar lokasi kegiatan. Lalu yang ketiga ada persentase laju tingkat sedimentasi yang terjadi sepanjang pantai di lokasi PLTM Sumber Jaya. Lalu ada tahap operasional terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah penerima tenaga kerja, lalu terbukanya kesempatan kerja. Nah, lalu yang kedua ini pengoperasian unit PLTM 50 MW Sumber Jaya. Nah, yang pertama ini meningkatkan level kebisingan akibat proses operasi. Lalu yang kedua ada penurunan kualitas udara akibat gas buang dari proses operasi. Lalu yang ketiga ada penurunan air di badan air penerima akibat pembuangan air pendinginan. Lalu yang pertama ada kriteria yaitu jumlah manusia yang terkena dampak. Bila jumlah penduduk yang terkena dampak tidak menerima manfaat, kurang dari jumlah penduduk yang menerima. Bila jumlah penduduk yang terkena dampak tidak menerima manfaat, lebih dari jumlah penduduk yang menerima manfaat. Lalu ada jumlah spesies flora atau fauna bernilai ekonomi. Bila tidak ada spesies yang bernilai ekonomi, P-nya bila ada spesies yang bernilai ekonomi. Selanjutnya ada jumlah spesies flora, fauna terancam punah dan dilindungi. TP bila tidak ada spesies terancam punah dan dilindungi pemerintah. P-nya bila ada spesies terancam punah dan dilindungi pemerintah. Lalu yang kedua ada luas wilayah sebaran dampak. Nah, TP bila rencana usaha atau kegiatan tidak mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi identitas dampak atau tidak sebaliknya dampak atau segi kumulatif dampak. P bila rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi identitas dampak atau tidak sebaliknya dampak atau segi kumulatif dampak. Lalu yang ketiga ada lamanya dampak berlangsung dari kriterianya TP bila lamanya dampak tidak mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi identitas dampak atau tidak sebaliknya dampak atau segi kumulatif dampak. Nah, P bilanya lamanya dampak mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi identitas dampak atau tidak sebaliknya dampak atau segi kumulatif dampak. Lalu dari kriteria identitas dampak, jika besaran dampak tidak melampaui buku mutu untuk dampak yang tidak memiliki buku mutu menggunakan standar ilmiah yang berlaku. P bilanya, jika besaran dampak melampaui baku mutu untuk dampak yang tidak memiliki baku mutu menggunakan standar ilmiah yang berlaku. Nah, selanjutnya yang pertama ini faktor penentu dampak pentingnya itu besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, keterangannya jumlah manusia yang terkena dampak sekitar kurang lebih 640 orang sebagai pekerja yang tinggal sebagai penghuni dan base camp. Lalu yang kedua ada wilayah penyebaran dampak, keterangannya dampak terjadi pada wilayah area kegiatan pembangunan dan aktivitas base camp seluas kurang lebih 4,8 hektar. Lalu yang ketiga ada identitas dampak. Yang pertama ada identitas dampak. Keterangannya identitas dampak ini sedang mengingat hanya akan menghasilkan volume sampah sekitar 3,1 meter kubik per hari. Nah, yang kedua adalah lamanya dampak ini, keterangannya dampak akan berlangsung selama kegiatan pembangunan dan aktivitas base camp kurang lebih 5 tahun. Lalu yang keempat adanya banyaknya komponen lingkungan hidup yang terkena dampak, yaitu keterangannya menimbulkan dampak sekunder pada sinitas dan kesehatan masyarakat. Lalu yang kelima ada kumulatif dampak. Keterangannya sifat kumulatif bila tidak ada penanganan. Lalu yang keenam ada berbalik atau tak berbaliknya dampak. Nah,
Keterangannya dampak dapat dipulihkan berbalik atau berbalik. Yang ketujuh ada kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, keterangannya dampak penting negatif yang ditimbulkan dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Sifat dampaknya itu keterangannya negatif penting. Nah, ini hasil dari komponen-komponen lingkungannya. Dan ini juga. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi Aziza. Dipersilakan. Baik, saya Ismi Zaumar akan menjelaskan tentang metode, yaitu yang pertama metode perakiraan dampak penting, dan yang kedua metode evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan. Untuk metode perakiraan dampak penting bertujuan untuk memperakirakan besaran dampak dan tingkat kepentingan dampak dari masing-masing dampak penting yang telah diperoleh dalam proses pelingkupan di kerangka acuan andal. Perakiraan besarnya dampak dilakukan dengan dua metode, yaitu metode formal dan metode informal. Besarnya dampak yang diperkirakan merupakan selisih antara kondisi kualitas lingkungan yang diperkirakan dengan adanya kegiatan atau proyek, dan kondisi kualitas lingkungan yang diperkirakan tanpa adanya proyek atau garis dasar. Pentingnya dampak dapat diperkirakan berdasarkan 6 kriteria dampak yang mengacu pada pedoman penentuan dampak besar dan penting. Yang pertama, jumlah penduduk terkena dampak. Jumlah penduduk yang terkena dampak adalah masyarakat di wilayah studi terutama di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat. Yang kedua, luas sebaran dampak. Sebaran dampak diperkirakan lebih dari 40% luas wilayah studi. Yang ketiga, lama dampak berlangsung atau intensitas dampak. Ditinjau dari lamanya dampak, maka dampak kegiatan publikasi dan survei proyek PLTM Sumberjaya diperkirakan tidak akan berlangsung lama, karena dampak besar hanya terjadi pada saat konstruksi bangunan. Yang keempat, komponen lain yang terkena dampak. Komponen lingkungan lain yang terkena dampak adalah penurunan Kamtipmas. Yang kelima, sifat kumulatif dampak. Dampak tidak bersifat kumulatif. Yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dampak kegiatan ini diperkirakan dapat berbalik dengan adanya penjelasan dari pihak yang berwenang atau jika telah diperoleh kesepakatan alternatif solusi dari permasalahan yang mungkin timbul. Perubahan kualitas udara dan pencemaran lingkungan. Kekhawatiran tidak bisa bekerja di proyek pembangunan. Untuk metode evaluasi holistik terhadap dampak lingkungan dapat dilihat pada gambar. Untuk lampiran, referensi gambar dan foto. Referensi dari PT PLN Persero, Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau ANDAL, Depok, PT PLN Persero 2016. Baik, sekian penjelasan dapat kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.